Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatihi fi hadha syahri asy-syarifil azhar wa lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhu an-najma wal qamar wa akafa ala manzili aminata at-tayru wa halala wa kabbar Bang Syaka Iwanu Kisra wa Mala wa Kasar Fasubhana man arsalahu kafatan binnasi wa basyara wa anka Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat Pak Afan, yang saya hormati Kabid Penais Pak Yunus. Sebetulnya kalau yang ceramah-ceramah biasanya Penais, atau saya disposisi aja ke Penais gitu. Yang saya hormati segenap para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Jakarta Pusat, yang saya muliakan, yang saya taatimi, yang saya hormati penceramah kita Dr. Kiai Haji Ali Sibro Marisi, dan alhamdulillah hadir juga Kiai Saifullah Hasbiullah. Terima kasih atas doanya. Saya tadinya bingung hadir, Pak, karena jam ini pun ada pertemuan dengan Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Cuman karena yang ceramahnya Kiai Ali Sibro Marisi, mau tidak mau saya harus datang dulu. Takut nggak berkah saya. Dan hari ini saya merasa bahagia, bangga bisa hadir di tengah-tengah ahli surga. Wajah-wajah surga terpancar pada hari ini. Bapak Ibu mau ke surga? Mau. Silakan meninggal duluan. Karena surga itu adanya setelah meninggal. Jadi mau meninggal duluan? Mau surga enggak? Mau meninggal enggak? Bingung pakai gimana kira-kira? Mau. Iya kan, masuk surga itu kan syaratnya harus meninggal dulu ya? Iya. Siap meninggal? Siap. Serius. Dicatat dong. Kapan? Hidup terus. Mengawali segala sesuatunya sebuah keniscayaan bagi umat muslim, umat beriman, untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang dimana alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kekuatan kesehatan, dan kekuatan kesehatan yang kita diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan menyebut nama beliau kita diberikan syafaat yaumil akhir. Semoga dengan menyebut nama beliau kita diberikan kekuatan untuk menjalankan segala sunnahnya, yang semoga dengan menyebut nama beliau utang-utang kita lunas. Amin. SK kembali ke pangkuan. Ini serius. Ini serius. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama merawat kebinekaan. Sebelum jauh nanti dibahas, saya juga tak lupa mengucapkan salam takdim hormat saya kepada seluruh yang hadir, baik dari kepala madrasah, kepala KUA, para penyuluh, para penghulu, para pengawas madrasah, para pengawas PAI, kemudian juga ada forum FKMT, FKDT, KKG, MGMP, KBIHU, IGRA. Dan tak lupa salam hormat juga untuk GP Ansor yang telah hadir
dari Provinsi DKI dan dari Jakarta Pusat. Alhamdulillah, saya tuh bingung harus ngomong apa di Maulid ini. Kiainya sudah ada banyak kiai, ada MUI-nya juga Jakarta Pusat. Tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan sebuah firman yang menyampaikan qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli. Allah berfirman qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Artinya, kalau Kadir tuh enak Pak, bisa begini ceramahnya, bebas Pak. Artinya, ini para penyuluh mana penyuluh? main tunjuk dah. Katakanlah, kul bifadlillahi wa birahmatih, dengan anugerah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kita harus berbahagia. Terus wahwa khairum mimma yajma'un, dengan bergembiranya atas fadl dan rahmat Allah, wahwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang telah dikumpulkan oleh kita. Al-fadlu, ar-rahmah, ini banyak tafsir, tetapi rata-rata ulama menyampaikan al-fadlu ayat Al-Quran, ar-rahmah ayat as-sunnah, ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran dan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam falyafrahu, maka kita harus berbahagia, kita harus bunga kalau kata Sunda, kita harus apa kalau bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya? Suwanang. Kalau senang itu kan bahasa Indonesia. Senang itu bahasa Indonesia, tapi kalau diterjemahkan ke Jawa, suwanang. Falyafrahu, maka kita harus suwanang, kita harus bunga. Karena kebahagiaan kita akan fadl dan rahmat Allah itu yang terbaik dari yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Kepala Kantor bahwa peringatan Maulid ini untuk bagaimana kita meneladani Rasulullah. Kita paham bahwa Rasulullah itu satu-satunya Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada buktinya? Banyak ya dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kita kiaskan, misalnya ke Pak Sukmana, ya mohon maaf nih, ini contoh yang bagus sebetulnya. Ketika Pak Sukma masih muda, dia cinta sama seseorang. Apa sih yang ada di benak Pak Sukma? Menyebut namanya, tidak hanya menyebut, termasuk menulis namanya di bantal, di kasur, di buku. Ini pengalaman Pak Sukma benar? Pak Sukma begini ya, dulu sebelum ada gadget, termasuk ketika Pak Sukma dapat surat dari yang dicintainya, itu disimpan di bawah bantal. Disimpan di bawah bantal, nggak dikemana-manain. Nanti malam dibuka lagi, simpan lagi, besok pagi dibuka lagi. Itu pengalaman. Artinya itu sebuah tanda bahwa betul dia mencintai. Dengan apa? Menuliskan. Pun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil awraq, fil albab, fil khiyam. Jadi Rasulullah itu nama kanjeng Nabi itu ditulis di pintu-pintu surga, ditulis di dedaunan di surga,
ditulis di khiyam, di tenda-tenda surga. Itu saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi. Pertanyaannya, Bapak Ibu cinta nggak sama kanjeng Nabi? Cinta. Berapa kali dalam sehari sholat sunnah? Cuma 2. Insya Allah 5 kali, insya Allah. Min fardi, dari sholat-sholat fardu. Apakah di catatan-catatan ibu diawali dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Kita bisa melihat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disandingkan namanya di arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maktubun fil arsy. Allah sendiri yang menciptakannya sampai menyatukan nama Nabi Muhammad dengan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan arsy, kemudian Allah menulis, menyandingkan nama Allah dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika arsy diciptakan Allah bergoncang, maka dicatat, ditulis nama Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak goncang. Dan kita pahamnya kalau kita mau buka tafsir Tabari misalnya, ketika Nabi Adam mempunyai kesalahan, falamma asaba Adamul khati'ata rafa'a ra'sahu faqala rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ketika Nabi Adam mempunyai kesalahan kepada Allah, Nabi Adam meminta maaf atas nama zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Adam punya kesalahan, ya Rabb bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, ya Allah, dengan zat kanjeng Nabi Muhammad, maafkan saya. Allah berfirman, Ma Muhammad wa man Muhammad. Hai Adam, siapa Muhammad? Dan apa Muhammad? Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad belum ada. Kemudian Nabi Adam menceritakan, ketika engkau menciptakan atau menyempurnakan ciptaanku, aku melihat ke arsy, fi arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Adam, ya Allah, ketika engkau menyempurnakan ciptaanku, aku melihat ke langit, ke arsy, dan di sana tertulis nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Fa'alimtu annahu akramu khalqika 'alaika idz qaranta ismahu ma'ismika. Sehingga aku meyakini karena disandingkan nama Allah dan Muhammad, maka itulah ciptaan yang paling mulia yang engkau ciptakan. Naam, kata Allah, qad ghafartu lak. Betapa nikmatnya kita menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika meneladani Nabi Muhammad, saya bersepakat bahwa kita adalah pegawai negeri sipil ASN. Maka kita harus meneladani beliau. Kita tahu bahwa sifat beliau itu yang ma'ruf kita 4 ya. Apa sifat Nabi Muhammad? Sidik apa sidik? Sidik kemana? Fatwana? Sudah kompeten. Alumni Hah? Mufroda nggak masuk kayaknya. Mana Mufroda? sangat ada yang baik ada. Makasih Mufroda. Disebut oleh kamar mantiga ya. Tapi paling tidak beliau sudah tampil tadi Pak. Terima kasih atas tampilannya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang saya hormati, kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Paling tidak 4 sifat yang harus kita teladani selaku ASN. Terlebih kita adalah memberikan layanan-layanan kepada masyarakat. Layanan Rasulullah SAW itu pun bisa kita contoh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melayani tidak hanya kepada umat Islam saja. Ada satu kisah ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai anakku, kira-kira apa yang belum saya lakukan dari sunnah-sunnah
tapi predikat tutup sama kayak Sayyidah Aisyah menjawab, tinggi berarti. ayahanda min ahli sunnah. Semua ayahanda selalu mengerjakan sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulullah, kecuali satu. Rasulullah suka memberikan menyuapi makan orang yang buta di Madinah di pasar, dan dia beragama Yahudi. Mendengar itu, Abu Bakar langsung besok paginya berangkat ke pasar Madinah untuk menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, menyuapi orang buta yang memang orang buta itu beragama Yahudi dan suka menjelekan Rasulullah Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan menyuapi orang buta tersebut, orang buta itu kaget dan marah kepada yang menyuapi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kagetnya kenapa? Dalam tanda petik agak kasar, wallahu alam kasarnya kayak gimana, tetapi agak kasar, sehingga orang buta yang beragama Yahudi yang suka menjelekan Nabi Muhammad SAW itu marah, kemudian menyampaikan dan bertanya, siapa engkau? Dijawab Abu Bakar bahwa saya yang biasa menyuapi. Kemudian orang buta juga bukan, karena orang yang biasa menyuapi saya tidak akan pernah susah untuk mengunyahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum menyuapi itu dihaluskan dulu, kemudian disuapkan. Sayyidina Abu Bakar nangis. Betapa mulianya, betapa agungnya baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan suapan ke orang yang suka membuli, kepada orang yang suka menghina dan berbeda agama. Dan cara menyuapkannya dihaluskan dulu, sehingga memudahkan untuk mengunyah sebagainya. Abu Bakar menangis dengan sedih yang sangat sedih. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan bahwa yang senantiasa menyuapi adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang buta itu kaget terharu sampai akhirnya masuk Islam. Artinya di sini juga sebagai contoh kita selaku ASN berikan layanan yang terbaik. Rasulullah tidak hanya kepada muslim, semua umat manusia. Dan kita paham laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu paling baik ciptaan. Jadi siapapun berikan layanan. Ini mah ngelayanan itu dilihat dulu mobilnya gimana, bagus nggak nih? Kira-kira dapat apa gua nih? Ini yang ketawa kayaknya biasanya begitu kali ya. Kagak salah. Nah, janganlah ter oleh hal-hal itu. Tapi dalam hal meneladani Muhammad dari perspektif apapun, kita berikan layanan yang terbaik. Ingat, Rasulullah tidak memberikan senyum yang baik atau berwajah kusam ketika melayani, itu pun ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tidak melayani ya dengan wajah kusam aja, itu pun sudah ditegur. Kita selaku ASN berikan layanan. Saya berharap dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat meneladani dari Rasulullah SAW 4 sifat Rasulullah: amanah, fatonah, sidik, tabligh. Dan itu melekat ke kita selaku ASN, melekat kepada kita selaku ASN. Kalau kita bisa meneladani betapa bahagianya Rasulullah, dan hari ini pun Rasulullah merekam kita, hari ini pun Rasulullah melihat kita, dan kita buktikan kepada Rasulullah memang betul kita mencintai Rasulullah SAW. Siri As-Saqati seorang alim menyampaikan, man qasada raudhah, man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidun nabi faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menyengaja datang ke sebuah tempat yang tempat itu dibaca maulidun nabi, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Benar-benar orang itu qasada min raudhatil jannah. Di sini secara kasat mata kita ini hadir di surga.
Raudhah min riyadil jannah. Karena ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Betapa nikmat kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling utama dan pertama setelah peringatan Maulid ini, ada perubahan di diri kita dari perspektif amaliyah. Misalnya sunnah-sunnah yuk kita perbanyak, layanan-layanan kita selaku ASN diperkuat, sehingga Rasulullah pun akan bangga kepada kita. Kita paham, kita sekarang bisa merasakan ketika kita mau ke Jakarta Pusat melalui Mbah Google, itu pun langsung kelihatan belok kanan, belok kiri, sebelah Alfamart ada belokan masuk, itu kelihatan Pak. Lah ini Allah dan malaikat dan Rasulullah sangat paham. Hari ini siapa yang hadir, hari ini pagi ini siapa yang ngantuk. Benar ini saya nggak bohong. Ketahuan yang ngantuk siapa, yang ngedumel juga tahu. Kok lama amat sih acara, aneh kan? Itu tahu Pak. Konten. Ya, ini benar loh. Banyakin konten. Jangan salah, ini tahu. Jadi sebaiknya jangan ngedumel deh kalau acara Maulid nih. Ketahuan sama Rasulullah, malu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak kalam karena nanti di sini ada penceramah Kiai Al-Sidro Malaysia yang akan memberikan penguatan kita untuk bagaimana kita senantiasa meneladani dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga mohon maaf wabil khusus kepada Kiai Ali dan kepada Kiai Saifullah Hasbi Allah